Agama kita agama kasih loh. Tetapi yang Jasmine terima penuh dengan kebencian, marah-marah, emosional. Ini sangat tidak baik. Perbedaannya dengan saudara muslim, mereka perhatian, mereka memberikan saran, mereka memberikan link, mereka memberikan source research yang reliable ya, sumber-sumber yang terpercaya, bahkan dari kitab kita sendiri loh. Tapi kenapa kalian semua tidak mengarahkan itu, tidak berlaku seperti itu, lalu malah marah-marah, tidak jelas gitu. Sangat tidak baik, tidak mencerminkan ajaran kita yang penuh kasih itu. Tunjukkanlah ajaran penuh kasih itu seperti apa. Tidak perlu datang-datang marah, emosional. Itu bentuk apa? Tidak ada bentuk apa yang bisa kita buktikan. Itu malah semakin membuat kita, oh ternyata dalam hidup Jasmine menyadari kenapa saudara muslim menjadi mayoritas sekarang. Yasmin mengerti kenapa. Karena Yasmin mengalami sendiri. Kalau kita menjadi mayoritas, betapa banyak itu, mungkin banyak sekali itu pesan-pesan negatif, kebencian. Jasmine berbuat apa pada kalian? Tidak ada. Apapun pilihan hidup Jasmine, itu Jasmine sendiri yang menanggung, tidak mengatasnamakan kalian semua. Tapi kalian sendiri yang membuktikan diri kalian seperti apa. Sangat memprihatinkan. Hati Jasmine sedih sekali membacanya ya, sangat sedih. Bersyukurlah, Jasmine bersyukur ada di Indonesia. Kita minoritas tetap kita dikasihi, dirangkul. Tatkala kita pergi keluar ke Eropa, Amerika, kita bahkan untuk merayakan hari raya saja kita tidak dapat itu. Begitu istimewanya saudara muslim di Indonesia, begitu tercintanya negara Indonesia ini mengistimewakan kita, membuat hari libur untuk kita, dan banyak hal toleransi lain. Jadi lepaslah dari pikiran, doktrin untuk yang mendiskreditkan saudara-saudara muslim kita. Kalau kita bicara oknum, selalu pasti ada oknum. Di sini muslim yang banyak, pasti ada banyak oknum juga. Tapi kalau Anda bicara di luar negeri yang memang mayoritas Kristen, di Eropa, Amerika, oh itu Kristen semua. Anda mau lihat isi di penjara itu Kristen semua, mayoritas. Anda mau lihat orang yang miskin itu Kristen semua. Jadi lebih logis lah. Itu yang Jasmine minta. Kita saling menghargai, saling menghormati, apapun itu pilihan kita hargai. Tidak ada pemaksaan. Itu yang Yasmin suka dari ajaran Islam. Jasmine sudah baca di Al-Kafirun apa Yoni ya? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Umat Islam hanya menyampaikan. Hak prerogatif kita yang memilih. Kita mau menerima, kita mau mengerti atau tidak, itu hak kita. Tapi tidak ada pemaksaan, tidak ada. Jika Jasmine tidak menerima, lalu Jasmine dicaci maki, tidak ada seperti itu. Jadi tolonglah direspon dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Tidak ada paksaan, tidak pernah dipaksa. Jasmine juga tidak pernah dipaksa. Kalau Jasmine mau bicara, so what gitu loh. Malam ini senang sekali karena banyak sekali yang kasih saya kiriman DM untuk naik karena ada katanya teman baru. Jadi saya menghargai sekali atas respon teman-teman untuk bisa naik malam ini untuk tamu baru kita, namanya Ibu Jasmine ya. Tertarik Mbak Jasmine untuk malam ini saya bisa berkenalan dengan mbaknya. Jasmine, walaupun ada ancaman atau intimidasi, itu hal yang biasa, itu pun terjadi kepada saya ya Mbak Jasmine ya. Jadi saya sebagai umat Kristen mungkin juga menyampaikan kepada teman-teman, terkhusus juga umat Kristen, kita harus menghargai pilihan, kita harus menghargai, itu saya tegaskan, harus menghargai pilihan setiap orang. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa, dan ini berlaku untuk semua ya, untuk semua. Terus terang Uni, semenjak yang pertama itu naik di room ini, Jasmine
tersentuh ya untuk semua saudara muslim. Itu pesan 1000 pesan. Jasmine minta maaf kalau belum bisa balas satu persatu, hanya yang mungkin pas ketika Jasmine luang waktunya baru beberapa mungkin yang bisa dibalas. Begitu banyak kok nih 3.000 follower tidak lebih dari 1 hari, 1.000 pesan tidak lebih dari 1 hari, itu luar biasa. Dan semua yang Jasmine baca, responnya itu penuh dengan kasih ya, perhatian, lalu kebaikan, tidak ada kata-kata yang menyudutkan. Dan ini juga Jasmine mau menyampaikan, kalau iya harus bilang iya ya, untuk saudara Kristen. Di sini Jasmine bicara atas nama diri Jasmine sendiri, bukan atas nama kalian. Jika kalian tidak berkenan, lebih bijaksanalah dalam berkomunikasi, merespon baik secara tulisan atau verbal atau apapun itu. Karena Jasmine di sini tidak mengharapkan apa-apa dari kalian. Setiap manusia punya hak pribadi dari Tuhan menurut Jasmine untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi semakin kalian ingin menunjukkan jalan yang benar, seharusnya kalian bisa memberi respon, memberi support dengan ajaran kasih. Tunjukkan keluhuran budi kalian, keluhuran budi kasih yang kita selalu banggakan. Agama kita agama kasih loh. Tetapi yang Jasmine terima penuh dengan kebencian, marah-marah, emosional. Ini sangat tidak baik. Tetapi Jasmine menghargai, ya Jasmine anggap itu sebagai bentuk perhatian walaupun dengan cara yang salah. Perbedaannya dengan saudara muslim, mereka perhatian, mereka memberikan saran, mereka memberikan link, mereka memberikan source research yang reliable ya, sumber-sumber yang terpercaya, dan bahkan dari kitab kita sendiri loh. Tapi kenapa kalian semua tidak mengarahkan itu, tidak berlaku seperti itu, lalu malah marah-marah, tidak jelas gitu. Sangat tidak baik, tidak mencerminkan ajaran kita yang penuh kasih itu. Tunjukkanlah ajaran penuh kasih itu seperti apa. Lalu dan berhentilah menghujat. Di sini posisi kita semua, Jasmine rasa sama, kita semua ini equal sama. Jika memang ada yang saudara-saudara rasakan tidak sesuai, sampaikanlah dengan santun, dengan etika, dengan kasih. Ada caranya, ada etikanya. Kita punya norma. Tidak perlu datang-datang marah, emosional. Itu bentuk apa? Tidak ada bentuk apa yang bisa kita buktikan. Itu malah semakin membuat kita, ternyata dalam hidup Jasmine menyadari kenapa saudara muslim menjadi mayoritas sekarang. Jasmine mengerti kenapa. Karena Jasmine mengalami sendiri. Kalau kita menjadi mayoritas, betapa banyak itu, mungkin banyak sekali itu pesan-pesan negatif, kebencian. Jasmine berbuat apa pada kalian? Tidak ada. Apapun pilihan hidup Jasmine, itu Jasmine sendiri yang menanggung, tidak mengatasnamakan kalian semua. Jadi berhentilah kita hidup berlaku seperti ini. Jasmine rasa Yesus tidak mengajarkan hal seperti ini kan. Bahkan kalau kita ditampar pipi kanan, kita harus tampar pipi kiri. Tetapi kenapa kita seperti ini begitu? Jangan membuat saudara-saudara Kristen yang lain yang baik itu menjadi seperti tergeneralisasi karena kalian semua. Kalau Jasmine bisa mengerti, paham, tapi belum tentu yang lainnya itu bisa seperti itu. Kita punya mindset berbeda, kita punya pola pikir berbeda, kita punya prinsip berbeda. Jadi realistis lah begitu. Kita hidup di dunia ini, ada dasarnya, ada hukum, ada aturan, ada norma. Berpeganglah pada itu. Jasmine rasa
apapun pilihan yang kalian pilih, agama apapun, kalau kalian menjunjung tinggi hal tersebut, kalian akan dihargai, kalian akan dihormati. Di luar kita mayoritas, kita minoritas, itu akan terkesamping. Jasmine tetap berhikmat, berterima kasih karena dengan ini pun semakin terbuka satu persatu. Bagaimana sih sebenarnya itu kita? Dan bagaimana sebenarnya sih saudara muslim itu? Jasmine semakin menyadari sekarang. Jadi bukannya dari saudara muslim yang menunjuk kalian, tapi kalian sendiri yang membuktikan diri kalian seperti apa. Sangat memprihatinkan. Hati Jasmine sedih sekali membacanya ya. Sangat sedih. Jasmine tidak pernah dididik untuk mencaci, memaki, menyebarkan ujaran kebencian, penghujatan, tidak pernah. Jadi kalaupun untuk membalas itu tidak bisa Jasmine terus terang. Apa bedanya Jasmine dengan kalian kalau Jasmine seperti itu? Dan ini bukan Jasmine gitu. Jadi yang bisa Jasmine sampaikan hanya ini. Lebih bijaksana lah kita semua gitu di sini. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Bersyukurlah, Jasmine bersyukur ada di Indonesia. Kita minoritas tetap kita dikasihi, dirangkul. Tatkala kita pergi keluar ke Eropa, Amerika, kita bahkan untuk merayakan hari raya saja kita tidak dapat itu. Begitu istimewanya saudara muslim di Indonesia, begitu tercintanya negara Indonesia ini mengistimewakan kita, membuat hari libur untuk kita, dan banyak hal toleransi lain. Jadi lepaslah dari pikiran, doktrin untuk yang mendiskreditkan saudara-saudara muslim kita. Kalau kita bicara oknum, selalu pasti ada oknum. Di sini muslim yang banyak, pasti ada banyak oknum juga. Tapi kalau Anda bicara di luar negeri yang memang mayoritas Kristen, di Eropa, Amerika, oh itu Kristen semua. Anda mau lihat isi di penjara itu Kristen semua, mayoritas. Anda mau lihat orang yang miskin itu Kristen semua. Jadi lebih logis lah. Itu yang Jasmine minta. Kita saling menghargai, saling menghormati, apapun itu pilihan kita hargai. Tidak ada pemaksaan. Itu yang Jasmine suka dari ajaran Islam. Jasmine sudah baca di Al-Kafirun apa Yoni ya? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Umat Islam hanya menyampaikan. Hak prerogatif kita yang memilih. Kita mau menerima, kita mau mengerti atau tidak, itu hak kita. Tapi tidak ada pemaksaan, tidak ada. Jika Jasmine tidak menerima, lalu Jasmine dicaci maki, tidak ada seperti itu. Jadi tolonglah direspon dengan hati yang tulus, yang ikhlas, yang murni. Ada kedamaian di situ. Jasmine rasa ada kedamaian di situ jika Anda benar-benar mengerti saudara semuanya. Tidak ada pemaksaan. Hanya menyampaikan juga dengan tidak mensiasati, dengan tidak membohongi, tetapi seperti ini face to face kita diskusi. Kita tukar pendapat, kita studi banding secara akademisi, secara santai. Semua cara, semua aspek dipakai. Untuk apa? Hanya ingin sekedar menyampaikan pesan dari saudara muslim ke kita, pada kita semua. Tidak ada paksaan, tidak pernah dipaksa. Jasmine juga tidak pernah dipaksa. Kalau Jasmine mau bicara, so what gitu loh. Who do you think you are? You want to control me, you want to dictate me. You're nobody. This is my life. This is my life choice. What I want to be, that's my right. So stop just sending me the hat-trick messages. This is so improper. This is not Indonesia. This is not the really Christian or the truth from Jesus. Kira-kira demikian, Uni. Merinding dengarnya, Masya Allah. Ini ada Kak Santi nih. Duh, Jasmine, Masya Allah. Subhanallah, Jasmine orang baik, luar biasa. Malam ini senang sekali karena banyak sekali yang kasih saya
kiriman DM untuk naik karena ada katanya teman baru. Jadi saya menghargai sekali atas respon teman-teman untuk bisa naik malam ini untuk tamu baru kita, namanya Ibu Jasmine ya. Nah, saya khusus untuk Mbak Jasmine, salam kenal, saya Santi dari Batam. Ya, Kak Santi. Iya, nah tertarik Mbak Jasmine untuk malam ini saya bisa berkenalan dengan Mbaknya. Saya panggil apa ya, Jasmine? Ya, nama saja Jasmine. Masih muda ya, masih muda kayaknya ya, masih boleh. Lebih senior ke ini Kak Santi. Iya, nah saya senang tadi dengan pengakuannya. Itu artinya kedewasaan dalam diri Mbak Jasmine, walaupun ada ancaman atau intimidasi, itu hal yang biasa, itu pun terjadi kepada saya ya Mbak Jasmine ya. Jadi saya sebagai umat Kristen mungkin juga menyampaikan kepada teman-teman, terkhusus juga umat Kristen, kita harus menghargai pilihan, kita harus menghargai, itu saya tegaskan, harus menghargai pilihan setiap orang. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa, dan ini berlaku untuk semua ya, untuk semuanya, karena kan Mbak Jasmine udah dewasa kan, sudah sama dengan kita, sudah dewasa. Jadi kita memilih keyakinan kita apapun, itu hak kita. Tapi jangan sampai merendahkan ajaran agama kita sebelumnya. Itu setuju nggak Mbak Jasmine? Ya. Setuju ya? Agree. Jadi kalau Mbak Jasmine dia ingin pindah ke keyakinan baru, itu kita harus hargai, harus dihargai gitu, karena dia sudah paham gitu ya. Nah, tapi kalau Mbak Jasmine sampai merendahkan ajaran agama sebelumnya, saya juga di sini netral, saya tidak akan menghargai orang tersebut begitu. Jadi ketika nanti Mbak Jasmine fokus ke agama yang baru, fokuslah kita untuk mendalami ajaran itu dan melakukannya dengan benar. Saya rasa Mbak Jasmine ini orangnya sangat bijak juga walaupun masih muda, dan dia ini sangat terbuka dan tidak takut untuk bersuara. Jadi saya senang ada teman-teman seperti Mbak Jasmine. Begitu. Saya pun di awal Mbak Jasmine juga diintimidasi kok, tapi makin kesini itu lama-lama hilang. Jadi Mbak Jasmine gak usah takut. Itu di awal aja. Nanti makin kesini mereka soalnya agak tersentuh Kak Santi. Saya dikatakan menghujat Tuhan. Kapan saya menghujat Tuhan? Saya tantang kembali. Saya di Jakarta, di posisi sekarang sedang di Jakarta. Datang ke saya kita bawa pengacara. Saya tidak suka hal-hal seperti itu. Oh iya, kita bertemu offline, face to face. Janganlah mengganggu ketenangan, kedamaian orang lain. Karena saya sedang dalam proses belajar. Saya butuh fokus, full fokus. Bukan hanya untuk this is rubbish ya. Trash talking, ini ucapan-ucapan sampah menurut saya. Tidak perlu saya dapat Betul sekali Mbak Jasmine. Saya pun di awal seperti itu. Mungkin mereka kaget karena gini Mbak Jasmine, saya bisa bilang mereka bukan karena peduli kita pindah ke sana, pindah ke sini, karena mereka takut. Mereka merasa kita segolongan, merasa direndahkan yang kita punya sama golongan, begitu kira-kira ya. Ini berlaku buat semua. Jadi gak usah takut Mbak Jasmine. Kalau saran saya sih, kalau kemarin saya di awal, jangan dilayani, itu nanti ke-trigger, kena mental, langsung aja diblok. Nanti mereka sadar sendiri kok. Bahkan ada yang sampai ngancam saya, tapi saya berdoa aja, dan saya sangat terbuka. Semua teman-teman di sini tahu saya sangat terbuka, tidak ada yang saya tutupin. Maksudnya juga profil saya, mereka semua tahu, karena saya tidak pernah yang tidak siap dengan keterbukaan Mbak Jasmine, ya. Nah, cuman saran saya Mbak Jasmine, kita fokus, misalnya Mbak Jasmine kayak Uni tadi bilang, belajar, kalaupun ingin belajar tentang Islam, fokus belajar tentang Al-Quran. Kalaupun mengkritik, kita mengkritik oknumnya saja, bukan ajarannya. Karena kalau oknum itu bisa berlaku buat siapa aja kan Mbak Jasmine. Saya juga termasuk yang kritis di sini,
mengkritik oknum-oknum, terutama yang mempunyai posisi tinggi. Karena setuju kan Mbak Jasmine, semakin tinggi posisinya, harusnya dia memberi contoh yang benar kan? Iya, gitu. Kalau orang yang di bawah, yang dia pendidikannya rendah, kita bisa maklumin gitu. Makanya saya lebih mengkritik yang yang oknumnya. Nah, jadi semangat Mbak Jasmine. Kalaupun Mbak Jasmine ingin belajar agama Islam, saya mendukung. Saya mendukung karena Mbak Jasmine orang baik gitu, orang baik. Dan saya juga di sini belajar. Saya dari awal sudah ada mungkin 2 bulan. Saya tipe yang juga pembelajar di sini. Bersama Bang Loding, Uni Rifa, Bang Nandar, Ustadz Ghazali, sama ada Ustadz Musa juga. Mereka baik-baik semua dan menghargai perbedaan. Jadi saya juga senang Mbak Jasmine ada di roomnya Bang Loding. Mungkin segitu dulu dari saya penyampaian introduction saya Mbak Jasmine. Oke. Boleh dilanjut. Iya. Mungkin Jasmine mau menanggapi Kak Santi? Mungkin ini perdana bertemu antara Jasmine dengan Kak Santi, perdana bertemu di room Bang Loding ya? Iya. Jadi saya pakai momen ini Mbak Uni Rifa karena besok jadwal kita ya, sesuai janji ya. Besok jam 9. Jangan kalian semua berpikir orang yang kalian tidak suka bisa diperlakukan seenak seperti itu. Ya, ada saatnya kalian berurusan dengan orang yang salah, begitu. Dan saya tipikal orang, kalau memang kita katakanlah iya. Apapun resikonya kita harus bicara jujur. Harus berjiwa besar, harus berjiwa kesatria. Karena apa? Kita hidup di dunia, kita tidak pernah tahu. Bisa saja kita mati 1 menit lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Besok, minggu depan, mempertahankan hal yang tidak bukan kebenarannya hakiki itu untuk saya untuk apa? Untuk menutup-nutupi untuk apa? Itu tidak perlu, itu tidak terpakai. Itu bukan mindset saya. Jasmine tidak seperti itu. Jadi itu saja Uni. Lebih baik Oke, sekarang kita ke Yus, nanti kita sapa Ustadz Ghazali nih. Yus, mungkin ada yang mau disampaikan ke netizen atau ke teman-teman yang non-muslim lainnya yang mungkin juga merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh Jasmine atau Kak Santi. Silakan Yus. Sebenarnya sih jadi gini ya, kalau yang dirasakan si Jasmine sih merata, kita ini merasakan gitu loh, karena kita ini kan mencari ilmu kan, belajar gitu kan, kebenaran tuh memang di dalam kita misalnya sebelum mau belajar itu ya biasa-biasa aja, tetapi sesudah kita belajar mereka itu pasti ada aja yang toksik ya kan, menghina, menghujat kita, itu wajar. Nah, salah satunya pas aku buka live itu ada Bang Kores. Nah, Bang Kores sedang perjalanan tuh ada itu orang Kristen naik. Nah, dia menghujat, terus minta diturunkanlah mentalnya sama aku. Nah, sedangkan aku kan lagi mencari kebenaran nih ceritanya kan. Nah, terus yang udah aku dapat kebenaran tentang Alkitab dan Al-Quran itu perbedaannya juga di mana. Saya tanya dia malah tanya balik. Saya tanya yang ini, dia tanyanya balik. Jadi nggak sinkron, yang ada berargumen emosi gitu loh. Jadi bukan diskusi lagi loh. Terus mau gimana nurunkan mental dia gitu. Sedangkan gini loh, dia ini udah ibaratnya orang gila. Kalau kita ketemuin orang gila di jalanan ya, kita mau turunkan mental dia nggak bakalan bisa. Yang ada itu kita dilemparin pakai batu bisa. Iya. Ya kan? Jadi setelah itu ya kita belajar, ya ibaratnya kita yang waras, kita yang mengalah. Karena kenapa? Ya seperti kata Bang Loding ya kan, kita berdebat harus punya data, ya kan? Kalau nggak ada data berarti omong kosong gitu. Nah, yang paling memang sebenarnya itu terakhir lah tadi yang pertanyaanku tadi itu, memang aku minta viewer juga tadi ya kan, bantu jawab. Tapi viewer juga kebanyakan nggak berani. Nah, kebetulan Bang Nandar lagi live tapi lagi ngaji dia kan. Ya udahlah, aku undang coach. Nah, baru aku silakan juga Bang Nandar lanjutkan pengajiannya. Nah, setelah itu
aku gimana tanya lah yang ada keluhan dalam pikiranku gitulah. Nah setelah ditelusuri memang betul yang kita ikutin selama ini sesat dan gimana ya, rasanya sedih. Seseorang utusan itu dihilangkan dari Alkitab, namanya nggak ada setelah penerjemahan. Tetapi kalau kita yang buka di Ibraninya, bahasa Ibraninya itu ada semua lengkap, komplit. Situ sebenarnya aku udah cuman bisa tersenyum tipis, tapi dalam hati ini sakit sebenarnya. Sakitnya kenapa loh? Dia kan utusan nabi kita loh. Kenapa sih harus dihapus namanya? Kalau di Alkitab itu nggak bakalan ketemu namanya. Kalau kita nggak cari yang versi bahasa Ibraninya, nggak bakalan ketemu. Makanya tadi ya untunglah ada Bang Nandar. Aku minta buktinya, aku minta datanya, mana Bang datanya. Terus di mana yang sangkutannya di Alkitab, di mana tertulis di Alkitab yang dia ubah dari translatannya, penerjemahannya, dapat semua. Makanya dari situ aku mikir, ini yang aku ikutin selama ini. Udah. Jadi apapun komentar pesan-pesan dari orang kita Kristen, aku udah nggak nanggapin. Aku anggap angin berlalu aja sudah. Kalau masalah pesan-pesan dari kita umat Muslim sih, ya sama kayak Jasmine ya, nggak bakalan terbaca, nggak terbalas. Cuman aku juga bilang mereka terima kasih atas dukungannya, supportnya untuk kami, ibaratnya terutama aku, ya kan, Jasmine juga kan, karena bisa membantu kita bagi ilmu, membuktikan kebenaran itu di mana gitulah. Itulah dari saya, Kak Riba. Mana Bu Ya, Santi? sekarang kita kembalikan ke Bang Loading dulu nih. Ya, Kak Santi tadi terpental. Mungkin saya cari di bawah dulu, Bang Loading. Coba cari dulu. Naik dulu. Bu Silakan Santi, Bang itu Loading ada di mungkin. bawah. Apa sih? Mungkin kalau Uni punya nomor telepon saja. Ya, soalnya Iya, begini, bentar. saya dapat kabar dari yang itu. Jadi dia mau tanya Yus, karena dia lihat Yus punya keseriusan kan. Sampai dia cek pesawat itu ya agak-agak mahal lah Yus. Makanya nanti dia siap fasilitas semua, nanti kamu punya perangkat sholat sama sunat beliau tanggung gitu, sama adalah oleh-oleh sedikit gitu Yus ya. Iya Bang. Kapan nih rencananya ini ya Bang Lodi? Tunggu saya balik ke Ternate, Iya. saya dia datang ke Ternate kan, baru dia. Kalau Jasmine nanti di Jakarta biar Uni aja yang bantu syahadatin. Uni datang nggak usah dibayarin, Uni bayar pakai duit sendiri aja. Soalnya Oh, ini Bu Santi sudah Jasmine naik. bulan depan itu sudah balik keluar lagi Uni. Balik ke Jerman ya, ke Australia dulu lalu ke Jerman. Australia. Heeh. Kalau gitu kita ketemu di Spanyol aja deh. Syahadat di Spanyol. Insyaallah. Semoga kami dapat kabar Kenapa baik saja. terpental tadi Bu Santi? Jatuh ya? Makanya kalau agak-agak full begini agak-agak licin. Iya. Ya luar biasa ya teman-teman. Maaf. Ya luar biasa ya, di sini luar biasa semua terkumpul. Silakan Bu Santi, ada apa sama Uni, ada Kang Nandar sini, ada Jasmine, ada Ustadz Ghazali, sama ada Ius. Iya, selamat malam Ustaz Ghazali. Ya, Selamat malam. Jadi Itulah dua enaknya saudara kan, kita saling berkenal satu sama lain ya, Ya. berbeda suku, berbeda Ya. bangsa, berbeda agama. Ini kan sudah contoh nih, kita bisa satu komal. Kalau kita sudah bisa satu komal, buat apa kita harus bisa agama kan? Ini contoh. Saya mau belajar Ibrani dari Bang Nandar Iya. dengan Greek supaya tidak ada yang bisa mendoktrin yang salah lagi. Jasmine, kalau serius mau belajar bahasa Ibrani, nanti kita Mesiah akan coba untuk fasilitasi. Insya Allah saya upayakan untuk membiayai pembelajaran apa namanya bahasa Ibrani dan juga menjadwalkan. Kita punya guru, silakan di cross check nama guru kita itu namanya Mores Aprisale. Tapi kalau mau belajar sama Yonatan Nandar juga nggak masalah, tinggal Jasmine-nya aja pilih. Saya Nandar Syueb itu belajarnya ke Mores Aprisale. Beliau salah satu lulusan Al-Azhar. Secara kapabilitas beliau punya mumpuni bahasa Arab dan juga Ibraninya. Kalau Jasmine serius mau belajar bahasa Ibrani, Uni bisa sambungkan Jasmine ke
Mores April Saleh. Tapi kalau cuma belajar sekedar untuk membaca dan mengenali dulu, kita punya kok dari kita ada Nandar sama Bang Moto. Itu fasilitas dari Mesia bisa. Aksesnya ke Jasmine nanti insya Allah. Oke, thank you. Soalnya kalau kita ingin mengkomunikasikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kalau kita ada backgroundnya, kita setidaknya menguasai hal tersebut, itu akan hasilnya juga lebih baik, Uni. Iya, tinggal dipilih aja nanti. Mau Jasmine nanti kasih DM aja nomor WhatsApp, nanti Uni akan hubungkan dengan Mores April Saleh, atau mau belajar sama Bang Moto sama Nandar tuh boleh. Terserah Jasmine aja. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani nanti. Soalnya sekarang sedang belajar bahasa Al-Quran Arab ini, dan Bahasa Arab. sedang belajar ini. Jasmine ada target 2-3 bulan harus sudah bisa baca, walaupun mungkin agak tertatih-tatih, tapi harus sudah bisa baca. Insya Allah. 2-3 bulan. Ya mudah-mudahan tidak sampai tidak sampai 2 bulan. Jasmine menantang diri sendiri soalnya lagi challenge. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 bulan. Ini. Oke. Sekarang kita kasih kesempatan nih Akhi Ghazali mungkin melihat fenomena saudara-saudara kita Kristen yang banyak tersentuh, kemudian kayak Bu Santi yang biasanya Akhi Ghazali dan saya lihat mereka ada yang menghujat. Sekarang kita lihat nih, banyak ternyata saudara kita Kristen itu juga santun, terbuka, open minded. Bahkan kita tidak masalah berbeda, tapi kita toleransi. Mungkin Akhi Ghazali ada yang mau sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya dari tadi awal naik belum kenalan. Mungkin sedikit kenalan dulu ya. Kak Jasmine, kemudian kalau Bunda Santi udah tahu ya, udah sering ngobrol udahlah. Jadi gini, Kak Santi sama Kak Jasmine sama Bang Ius. Ada satu hal ya yang saya kira penting untuk dipahami oleh teman-teman yang mempelajari agama Islam, dan ini adalah dasar pertama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sebagaimana ayat yang dikutip sama Mbak Jasmine tadi. Atau misalnya di Al-Baqarah ayat 170. Di situ menceritakan tentang ketika ada orang kafir Quraisy, ketika itu diajak untuk masuk Islam. Apa jawaban mereka? Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzila ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Jadi ketika itu Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke agama Islam. Tapi jawaban mereka apa? Enggak, saya cuma mau mengikuti ajaran daripada nenek moyang kami. Jadi itulah kemudian di dalam agama Islam larangan untuk beragama bukan karena murni daripada pencarian sejati, melainkan dikarenakan mengikuti FOMO istilahnya. Kalau kita, kamu kenapa masuk Islam? Oh itu Mbak Santi masuk Islam, saya juga ikut masuk Islam. Gak boleh dalam agama Islam kayak gitu. Makanya dikatakan para ulama mengatakan kayak gini, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi seorang muslim itu apa? Mengetahui Tuhannya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Artinya apa? Dia mengetahui Tuhan bukan dikarenakan dia melihat orang lain beragama Islam, tetapi dikarenakan pencarian diri di dalam hatinya. Bagaimana dasarnya seseorang mengetahui akan keberadaan Tuhan? Maka para ulama mengatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya, maka niscaya mengetahui Tuhannya. Bagaimana dia mengetahui dirinya maha lemah, butuh kepada zat atau Tuhan yang maha kuat. Mengetahui bahwa dirinya maha miskin, maka dia butuh kepada zat yang maha kaya. Mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yang maha kecil, maka butuh kepada zat yang maha besar. Makanya di Islam itu sudah diajarkan bagaimana kita ingin mengetahui Tuhan, maka lihatlah kepada diri sendiri. Bagaimana kita lemah, butuh kepada yang kuat. Bagaimana kita miskin, butuh kepada yang kaya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalau memang Mas Yus, kemudian Mbak Jasmine dan Mbak Santi ingin betul-betul mempelajari agama Islam sehingga memiliki kemantapan dalam hati, maka ingat bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 254.
La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama sebab sudah jelas mana hidayah, mana kesesatan. Jadi kalau kita di dalam hati kita melihat ini adalah hidayah, kita nggak boleh ada satupun orang yang maksa, ayo kamu masuk Islam, kamu masuk Islam. Nggak ada satupun paksaan di dalam agama untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena meyakini sebuah agama itu murni daripada keyakinan masing-masing, kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, Kak Jasmine sama Kak Santi sama Mas Yus, sedikit menyikapi masalah ini tadi, menyikapi masalah oknum-oknum kayak tadi ya. Saya sebenarnya sedikit miris ya ketika banyak kemudian oknum-oknum yang hanya dikarenakan berbeda pandang dengan kita, kemudian seolah-olah mereka mau ikut mengurus apa yang kemudian menjadi keyakinan pribadi. Soal iman itu adalah soal Tuhan, bukan soal tentang kita dengan orang-orang di sekitar kita. Itu poin pertama. Nah, makanya di dalam agama Islam saya sering sampaikan, bahkan berkali-kali menyampaikan ke Bu Santi, ada sebuah kaedah, bahkan ada para ulama ada ulama namanya Said Alwi Al-Maliki. Beliau mengarang kitab, nama kitabnya adalah Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Apa artinya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun? Bagaimana seseorang memanusiakan orang lain sebelum beragama. Kak Jasmine, Kak Santi, Mas Yus, jangan kalian menganggap ini ya, jangan sampai kalian melihat ada seorang mukmin dia mengaku sebagai seorang muslim tetapi dia tidak bisa memanusiakan orang lain. Di dalam ajaran Islam tidak pernah kemudian bahkan Nabi Muhammad melecehkan orang yang tidak sepaham dengan agamanya, yang tidak sepaham dengan keyakinannya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wa qulu linnasi husna, dan berujarlah, berperilakulah, berbaiklah kepada sesama manusia. Makanya kemudian para ulama menjelaskan al-insaniyah qabla tadayyun, bermanusialah sebelum beragama. Kenapa? Karena pada hakikatnya beragama adalah bermanusia. Jadi ketika Anda mengatakan sebagai seorang beragama namun Anda tidak bisa memanusiakan seorang manusia, jangan anggap diri Anda sebagai seorang muslim. Mungkin kurang lebihnya begitu.